Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahda Barutama. Saya lulusan Sarjana Kimia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di tahun 2021, saya bergabung di PT Bank Sentral CTBK sebagai customer service membuka rekening online. Dan tentunya 4 tahun saya bekerja di BCA, saya memiliki pengalaman pekerjaan yang saya miliki. Yang pertama adalah saya membantu nasabah untuk melakukan pembukaan rekening secara online. Yang kedua, saya membantu nasabah untuk melakukan apply kartu kredit BCA secara online. Dan juga saya membantu nasabah untuk melakukan aktivasi biometrik pada aplikasi My BCA dan juga aplikasi BCA Mobile. Dan juga saya di sini membantu melakukan cross-selling dan upselling terkait produk-produk yang ada di Bank BCA seperti KPR, KSM, KKB, dan juga KRIS. Dan tentunya selama 4 tahun saya bekerja di BCA, saya memiliki prestasi yang saya miliki. Di tahun 2021 awal saya bekerja, saya memenangkan juara 1 di kompetensi paduan suara di sektor jasa keuangan yang diadakan oleh OJK. Dan di tahun 2023 dan tahun 2022, saya memenangkan juara 3 di kompetensi paduan suara di sektor jasa keuangan. Dan di tahun 2024, terakhir saya bekerja di BCA, saya memenangkan juara umum di kompetensi paduan suara sektor jasa keuangan yang diadakan oleh OJK. Dan selain itu juga saya memenangkan sebagai Best Telemarketing di Indonesian Contact Center Award di tahun 2022 dan juga saya memenangkan sebagai Best of the Best Customer Service di Indonesian Contact Center Award di tahun 2023. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yang saya ketahui, funding officer BRI adalah salah satu bagian dari pekerjaan yang ada di Bank BRI yang tugasnya ini mencari tabungan atau dana. Dan funding officer ini pada dasarnya tugasnya mencari tabungan, dan tabungan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, melakukan pembukaan rekening atau tabungan biasa. Yang kedua, tabungan giro. Yang ketiga adalah tabungan deposito. Setelah menghimpun dana, RM Funding memantau dan mengelola transaksi nasabah, identifikasi potensi bisnis dan memonitor pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan. Kemudian membangun dan menjaga hubungan baik dengan nasabah, yang terakhir memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dan selanjutnya, untuk kelebihan produk dana Bank BRI, yang pertama, jaringannya luas dan aksesnya mudah. Yang kedua, beragam pilihan produknya. Yang ketiga, fitur digital yang lengkap. Yang keempat, keamanannya terjamin. Dan yang kelima, program hadiah dan cashback yang menarik. Dan kelemahannya tentunya ada dari produk dana Bank BRI. Yang pertama adalah biaya administrasi pada beberapa produknya. Dan kemudian yang kedua, kepadatan layanan di cabang. Dan untuk mencapai target, tabungan ada 2 tipe, yaitu jumlah pembukaan rekening. Saya biasanya menawarkan pembukaan rekening kepada karyawan swasta, ataupun ibu rumah tangga, ataupun para guru-guru yang sesuai dengan pendapatannya. Biasanya kalau misalnya saya menawarkan pada karyawan swasta, itu untuk sistem penggajian, untuk guru-guru juga untuk sistem penggajian. Dan jika untuk remaja, itu untuk transaksi finansial, dan juga kepada ibu rumah tangga juga untuk transaksi finansial. Dan yang kedua, saya menawarkan jumlah dari besaran nominal, yang dimana saya menawarkan atau mencari tahu kebutuhan nasabah yang memiliki potensi untuk menabung lebih lagi. Jadi misal nasabah mempunyai rekening di Bank A untuk limit store tunai 30 juta sehari, sedangkan nasabah butuh lebih, maka akan saya tawarkan pembukaan rekening yang limit store tunainya 50 juta atau lebih sesuai kebutuhan nasabah. Dan yang terakhir, pertanyaan adalah, saya akan menjawab, saya akan memilih mengelola lebih dari 10 nasabah dengan berbagai macam portofolio bisnis. Kenapa? Karena dengan lebih dari 10 nasabah dari berbagai sektor, risiko kehilangan pendapatan bisa diminimalkan. Peluang cross-selling lebih besar, potensi pertumbuhannya jangka panjang, kemudian juga meningkatkan jaringan dan relasi. Sekian dan terima kasih video perkenalan dan pertanyaan telah saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.